Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ijati. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan ke baginda alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo rekan-rekan, kembali lagi di acara Courses yang mana dalam acara Courses ini akan membahas tentang materi fisiologi tumbuhan yang mana akan dipimpin oleh saya sebagai moderator Muhammad Dirwan Gunawan dan akan dijelaskan pemaparan materi oleh Cehana Nurhanipah. Untuk itu pasti rekan-rekan sudah siap-siap dan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi dari Cehana Nurhanipah. Untuk itu silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat dan pendengarannya untuk mendengar. Kepada rekan-rekan, selamat menyimak dan menonton video penjelasan materi fisiologi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2020. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi nih sama Himagro untuk menyampaikan materi mengenai fisiologi tumbuhan di Courses kedua tahun 2023 ini. Jadi, beberapa materi yang akan saya sampaikan di fisiologi tumbuhan kali ini, diantaranya adalah mengenai fotosintesis, lalu yang kedua mengenai respirasi, yang ketiga mengenai pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat mengenai hormon, dan yang kelima yang sering ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu referensi soal dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah fotosintesis. Kita udah sering dengar yang namanya fotosintesis. Fotosintesis tuh apa sih? Fotosintesis tuh eh, kegiatan kah atau mungkin fotosintesis itu senyawa kah atau fotosintesis itu apa sih sebenarnya? Nah, fotosintesis itu menurut saya adalah pembentukan atau penyusunan senyawa dari senyawa CO2 dan H2O membentuk senyawa glukosa dan O2 di mana reaksi fotosintesis ini tidak bisa berjalan tanpa adanya klorofil dan sinar matahari. Nah, teman-teman sendiri bisa nih menyimpulkan arti fotosintesis menurut teman-teman itu seperti apa. Yang pasti, foto itu cahaya dan sintesis adalah pembentukan. Nah, jadi pembentukan cahaya yang bisa apa ya kalian luasin lagi nih pengertian dari fotosintesis itu. Fotosintesis itu. Nah, fotosintesis ini terdiri dari dua fase. Yang pertama ada fase terang atau lebih dikenal dengan fase fotolisis air. Lalu ada fase gelap atau fase fiksasi CO2. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi jalannya fotosintesis. Itu yang pertama adalah faktor tanaman, di mana faktor tanaman pastinya berasal dari apa ya internal tanaman itu sendiri, di mana faktor tanaman itu meliputi karakteristik stomata, kayak jumlahnya berapa, ukuran stomatanya kayak gimana, lalu struktur daun, apakah daun tersebut tuh tebal atau tipis, terus bentuk daunnya tuh kayak lebar atau lancip, lalu kedudukan daun, di mana daun itu tuh terletaknya di mana nih, di sudut daun kah, apakah daun bagian atas, bawah, tengah. Selanjutnya adalah luas daun dan umur daun, dimana kayak daun muda atau daun tua, terus juga jumlah klorofil, dan yang terakhir adalah sifat-sifat fisiologis, misalkan kayak eh, apa ya daya tahan si tanaman itu sendiri, kayak dari deskripsi varietasnya seperti apa, apakah tanamannya itu rentan terkena OPT, apakah tahan, ataukah tanaman itu tahan terhadap cekaman dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dari aspek lingkungan, yaitu tersedianya CO2. Pastilah kenapa CO2 di sini kan sebagai bahan buat kita melakukan fotosintesis, maaf, buat tanaman melakukan fotosintesis kan. Lalu juga ada temperatur, di mana ketika temperatur itu tinggi, itu kaitannya dengan mekanisme stomata seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, air di sini air berpengaruh sebagai apa sih? Air juga selain CO2, kita memerlukan air sebagai
bahan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah cahaya. Cahaya tadi mendukung atau membantu reaksi fotosintesis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ketersediaan unsur hara atau hara mineral di tanah. Oke, next. Nah, kita masuk ke fase terang. Fase terang. Fase terang itu reaksinya adalah kloroplas ditambah dengan H2O, ditambah dengan NADP+, ditambah dengan Pi, ditambah dengan ADP, menghasilkan setengah O2 ditambah ATP, ditambah NADPH2, di mana setengah O2, ATP, dan NADPH2 ini sebagai bahan untuk melakukan reaksi gelap. Terus juga fase terang ini tuh terjadi di membran tilakoid, di mana fase terang ini tuh terdiri dari dua reaksi nih, ada reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Nanti bakal kita bahas. Sebelum kita bahas ke reaksi-reaksinya, teman-teman bisa lihat nih di gambar yang ada di PowerPoint. Di sini tuh ada yang namanya fotosistem. Fotosistem. Sebenarnya fotosistem tuh apa sih? Atau teman-teman di sini udah pada tahu nih fotosistem tuh apa? Oke, mungkin ada beberapa yang belum tahu atau saya jelaskan kembali bahwasanya fotosistem itu bisa dikatakan sebagai alat atau media untuk menangkap cahaya matahari atau menangkap elektron. Nah, selain itu di fase terang juga ada beberapa molekul pembawa elektron seperti plastoquinon atau si Peki ini. CT adalah kompleks sitokrom, lalu ada PC adalah plastosianin, ada FD adalah ferrodoksin. Selain molekul tersebut, ada juga nih NADP plus reduktase, di mana NADP plus reduktase ini berfungsi untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH2. Lalu di sini juga ada ATP sintase, di mana di sini itu terjadi pembentukan ATP. Oke, jadi kita yang pertama akan bahas mengenai non-siklik. Reaksi non-siklik ini itu menghasilkan produk berupa ATP dan NADPH2, di mana elektron foton dari cahaya matahari itu diserap sama fotosistem 2 atau P680. Sesudah ditangkap atau diserap, elektron atau elektrofoton dari P6 P680 ini keluar. Jadi kayak gantian. Nah, di mana sebenarnya di fotosistem 2 itu ada elektron nih, tapi dia tuh udah saatnya buat keluar. Nanti ketika elektron dari fotosistem 2 ini keluar, itu bakal ditangkap sama akseptor primer. Nah, jadi elektron baru itu masuk atau ditangkap atau diserap sama fotosistem 2 atau P680, lalu elektron yang di dalam P680 itu keluar ditangkap sama akseptor primer. Jadi kandungan atau elektron di P680 ini tuh bisa dikatakan kurang. Nah, sehingga terjadi fotolisis air. Makanya kenapa di reaksi terang ini bisa dikatakan sebagai fotolisis air. Fotolisis air terjadi karena adanya interaksi atau adanya tukaran elektron di P680 ini. Selanjutnya, H2O. H2O itu H2O dari udara atau H2O yang dari luar tilakoid ini itu diurai menjadi 2H+. Nanti 2H+-nya itu masuk ke sini, ke tengah-tengah tilakoid. Disimpan atau dia diem dulu lah di tengah-tengah tilakoid itu. Terus, abis gitu, yang tadi keluar dari ini kan dibawa tuh sama akseptor primer. Nah, nanti tuh E-nya itu dibawa sama pembawa elektron. Jadi
abis ditangkap sama akseptor primer, itu dia ditangkap sama ini, sama si Peki. Terus juga dia ditangkap juga sama si CYT. Jadi kayak loncat habis dari si Peki, dia keluar masuk ke CYT, sama CYT di di next lagi ke si PC, sampai pada akhirnya dia akan menemui si P700. Lalu, si 2H plus yang ada di tengah-tengah tilakoid ini tuh berikatan dengan 4H plus. 4H plus tuh dari mana sih? Kenapa tiba-tiba ada 4H plus? Jadi, 2H plus ini tuh kan dari kegiatan si elektron tadi kan, elektron yang di fotosistem itu. Nah, 4H plus itu tuh di luar dari kegiatan di fotosistem 2 ini. Jadi, 4H plus tuh bisa dari luar sini-sini, masuk dan berikatan di sini tuh jadi ada 6H plus. Nah, ini tuh nanti masuk nih ke ATP sintase. Jadi membentuk ATP. Atau bisa dikatakan fosforilasi. Di mana fosforilasi ini itu adalah ADP plus PI menghasilkan ATP. Nah, udah masuk nih elektron dari fotosistem 2 lewat si Peki, lewat si CYT, lewat si PC, terus masuk ke P700. Nanti abis dari sini tuh keluar lagi ke si FD. Abis dari si FD ditransfer lah ke si NADP plus reduktase. Untuk apa? Untuk berikatan dengan NADP plus dan H plus membentuk NADP H2. Di sini juga eh, dihasilkan oksigen dari kegiatan di fase terang, terutama di NADPH, NADP reduktase, mohon maaf. Jadi, intinya seperti ini. Elektron masuk ke fotosistem 2. Elektron yang udah ada di fotosistem 2 itu keluar, masuk ke Peki, masuk ke CYT, masuk ke PC, sampai pada akhirnya masuk ke fotosistem 1. Habis dari fotosistem 1, keluar lagi nih, masuk ke FD, terus masuk ke NADP plus reduktase, di mana di sini elektron itu nanti bakal berikatan eh, dengan NADPH plus plus H plus membentuk NADPH2. Terus juga di sini tuh menghasilkan oksigen. Sedangkan 2H plus yang udah ada di tilakoid ini tuh berikatan sama 4H plus dari luar tilakoid membentuk 6H plus. Jadi di sini dihasilkan bahwasanya hasil dari fase reaksi terang non-siklik adalah setengah O2 ditambah ATP ditambah NADPH2. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, dilanjut ke reaksi siklik. Nah, reaksi siklik ini disebutnya sebagai reaksi fotosistem 1. Kenapa? Karena reaksi ini itu hanya berputar di fotosistem 1, saja gitu. Jadi, nggak terjadi fotolisis air. Nah, energi yang ada di fotosistem 1 atau energi yang ditangkap oleh P700 itu tuh dikeluarin. Ditangkap juga sama akseptor primer. Tapi nantinya sama akseptor primer itu tuh dibalikin lagi. Dibalikin lagi ke fotosistem itu. Ke fotosistem 1 itu. Jadi misalkan keluar. Ditangkap nih sama akseptor primer. Sama akseptor primer teh dibalikin ke FD, ke CYT, misal ke PC, terus ke fotosistem lagi. Jadi, kenapa dikatakan siklik? Karena siklusnya tuh hanya berulang di sini saja. Nggak nyinggung-nyinggung ke fotosistem 2. Nah, hasil dari eh, fotosistem 1 yaitu ATP. Kenapa sih jauh banget ya kan tiba-tiba dari sini ke ATP gitu. Karena saat elektron itu terserap oleh fotosistem,
kandungan atau molekul H2. Molekul H2 yang di sini itu berikatan membentuk ATP melalui ATP sintase tersebut. Sampai sejauh ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan lanjut. Lalu, fase gelap. Fase gelap reaksinya itu NADPH2 ditambah ATP, ditambah CO2, ditambah kloroplas. Nah, NADPH2 tambah ATP ini kan tadi dihasilin dari fase terang. Sekarang dipakai nih buat reaksi fase gelap. Menghasilkan gula atau pati ditambah NADP+, ditambah ADP, ditambah PI. Terjadinya di stroma, lebih tepatnya di kloroplas. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap fiksasi, di mana tahap fiksasi ini tuh menghasilkan 6 sebanyak 6 molekul 3 fosfogliserat. Lalu yang kedua adalah tahap reduksi, di mana tahap reduksi ini tuh menghasilkan 6 gliberaldehid 3 fosfat atau G3P. Dan yang terakhir adalah tahap regenerasi, di mana tahap regenerasi ini menghasilkan 3 RUBP. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ada fase gelap atau siklus Kelvin kata orang-orang mah. Jadi CO2 sebagai bahan fase gelap ini itu masuk nih ke sini. Dan nanti hasil akhir dari fase gelap adalah G3P atau gliseraldehid 3 fosfat. Nah, yang pertama adalah fiksasi. Jadi 3CO2 ini berikatan sama 3 RUBP ini atau ribulosa bifosfat, menghasilkan ini dulu menghasilkan 6 carbon intermediate. Tapi si carbon intermediate ini tuh nggak bertahan lama, sehingga hasil akhir dari tahap fiksasi adalah 3 fosfogliserat. Di mana di tahap fiksasi ini kita tuh dibantu dengan enzim Rubisco. Itu ingat-ingat ya teman-teman, enzim Rubisco membantu tahap fiksasi pada fase gelap. Oke, habis tahap fiksasi, dilanjut nih ke tahap reduksi, di mana tadi kan hasil dari fiksasi itu 6 molekul 3 fosfogliserat kan. Nah, ini itu eh, bakal ngebentuk 1,3 bifosfogliserat sebanyak 6 molekul, tapi di sini itu apa ya? Terjadi reaksi di mana terjadi perombakan ATP dan membutuhkan reaksi fosfogliserat ini membutuhkan energi atau membutuhkan apa ya dibilang ya? Ya semacam energi, sehingga di sini tuh ada perombakan ATP menjadi ADP. Kenapa ATP di sini dirombak menjadi ADP? Karena di reaksi reduksi ini, ketika fosfogliserat mau diubah jadi bifosfo, itu membutuhkan energi, gitu. Terus, eh selanjutnya adalah bifosfogliserat ini direduksi nih sama NADPH. NADPH ini itu tuh tereduksi menjadi NADP+. Jadi, hasil dari 1,3 bifosfogliserat ini bakal menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Nah, ingat-ingat juga hasil dari tahap reduksi adalah G3P. Produknya kan ada 6 molekul nih, tapi yang hanya digunakan atau apa ya, efektif penggunaan G3P itu cuma 1 molekul aja. 5 molekul ini itu dipakai siklus selanjutnya, yaitu siklus regenerasi, di mana 5G3P dari tahap reduksi dikonversi
jadi 3 RUBP lagi. Tapi di sini tuh direduksi sama ATP menjadi ADP. Sehingga di satu siklus Kelvin ini kita itu membutuhkan 9 ATP lalu 6 NADPH. 9 ATP dari mana? 6 ATP di sini, 6 ATP digunakan di tahap fiksasi, 3 ATP lagi digunakan di tahap regenerasi, lalu NADPH digunakan di tahap kedua, yaitu tahap reduksi. Semoga teman-teman apa ya, tangkap maksudnya, dan mungkin apabila penjelasannya kurang cocok atau kurang masuk di teman-teman, teman-teman bisa cari referensi lain mengenai fase gelap dan fase terang ini, dan apa ya, disimpulkan menurut bahasanya teman-teman sendiri. Nah, G3P ini, yang satu ini tuh nanti bisa menjadi glukosa. Tapi ketika menjadi glukosa, itu tuh membutuhkan 2 molekul G3P. Jadi ini kan satu siklus Kelvin tuh menghasilkan 1 G3P kan yang efektif digunakan. Ketika kita ingin membentuk glukosa, kita tuh harus melakukan 2 siklus Kelvin agar menghasilkan 2 G3P efektif. Jadi, eh, kenapa sih nggak pakai aja langsung gitu ya kan dari yang 5 ini? Nggak bisa. Jadi, dari 6 itu, dari 6 G3P yang kita dapat, yang dihasilkan dari tahap reduksi, itu hanya yang bisa terpakai itu satu aja. 5-nya lagi tuh disimpan untuk regenerasi. Makanya kenapa ketika kita akan membentuk glukosa, kita itu harus minimal atau seminimal-minimalnya 2 kali siklus Kelvin. Kenapa? Agar menghasilkan 2 molekul G3P. Semoga teman-teman ini ya agak tercerahkan gitu sedikit. Lanjut, eh, di fotosintesis itu pastinya kita bakal menyinggung mengenai tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 itu bisa dibilang tumbuhan yang berkarbon 3. Itu tuh sering banget yang sama kita temuin, kayak apa ya, padi, itu salah satu C3. Di mana perbedaan dari fotosintesis ketiga ini tuh di di bawah ini udah saya tulis ya. Pertama adalah C3. C3 itu terjadi di mesofil. Terus juga C3 itu bisa mengontrol kadar CO2 di jaringan. Jadi, kelebihan dari C3 ini adalah dia tuh bisa meminimalisir fotorespirasi. Selanjutnya adalah perbedaan dari fotosintesis ketiganya, reaksi terangnya tuh sama, cuman berbeda di reaksi gelapnya aja. Nah, kalau di C3, di reaksi gelapnya tuh enzim Rubisco nanti tuh ngiket 3CO2 digabung sama RUBP. Hasilnya 3 fosfogliserat. Udah aja. Sedangkan di C4 itu tempatnya berbeda. Jadi C3 mah di mesofil aja. Kalau C4 mah di mesofil dan seludang pembuluh kayak gitu. Contoh tanaman C4 itu kayak jagung kayak gitu. Terus reaksi gelapnya tuh C4 atau disebut sama berkarbon 4, di mana reaksi gelap CO2 ini ditangkap sama enzim PP karboksilase. Nah, enzimnya juga berbeda. Yang tadi di C3 enzimnya Rubisco, kalau di C4 itu enzimnya PP karboksilase. Nantinya CO2 ini digabungin sama fosfoenolpiruvat atau PP, menghasilkan oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini berkarbon 4. Nah, kan tadi mah udah aja ya yang C3 mah sampai 3 fosfogliserat. Sedangkan yang C4 mah masih ada kelanjutannya. Jadi, pas udah jadi oksaloasetat, itu nanti tuh diubah menjadi malat, itu tuh transisi ke seludang.
ke pembuluh, ke sel udang pembuluh. Terus habis diubah jadi malat, diubah juga jadi pirupat dan CO2. Jadi gimana ya? Oksaloasetat, kelihatan oksaloasetat, terus kesininya di bawahnya jadi diubah jadi malat, terus abis dari malat tuh diubah lagi. Ada yang jadi virupat ke sini, ada yang jadi CO2 ke bawah. Nah, tempatnya itu yang atas ini adalah mana sih? Nah, yang atas ini adalah mesofil, sedangkan yang bawah ini adalah seludang pembuluh. Nah, ketika oksaloasetat diubah menjadi malat itu udah mulai masuk ke seludang pembuluh, makanya CO2-nya eh apa ya? CO2-nya tuh disimpan atau ada di bagian seludang pembuluh. Terus abis dari situ diubah jadi virupat, virupat diubah lagi ke atas, lalu eh, bersiklus seperti itu diulangi lagi. Nah, CO2 yang ada di seludang pembuluh itu ciri khasnya tanaman C4. Tadi kan C3 di mesofil. Terus bisa ngontrol kadar CO2. Terus enzimnya pakai Rubisco, hasilnya 3 fosfogliserat. Kalau C4 terjadinya di mesofil sama seludang pembuluh, pakai enzim PEP karboksilase, hasilnya oksaloasetat, eh, dikonversi jadi malat dan dikonversi menjadi virupat. Lalu CAM. CAM itu eh, apa sih, asid bla 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 bla. Jadi CAM itu lebih ke tanaman yang sering menyimpan air kayak sukun, tebu kayak gitu. Nah, CAM ini tempatnya di fotosintesisnya di mesofil daun. Terus juga stomatanya tuh membuka malam hari karena mereka mengumpulkan CO2 dan menutup di siang hari. Nah, di reaksi gelapnya itu sama kayak reaksi gelap C4, ke bawahnya juga hasilnya sama juga, sama kayak C4. Jadi hasilnya tuh oksalasetat dikonversi jadi malat, dikonversi jadi virupat dan lain-lain. Perbedaan dari C4 sama CAM itu terletak di tempat terjadinya, di mana di C4 kan ada mesofil sama seludang pembuluh, sedangkan di CAM mesofil daun aja. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan C3, C4, CAM yang saya kutip dari PPT-nya Ibu Haja Ida. Ini bisa teman-teman baca. Lalu ini perbedaan tumbuhan C3, C4, CAM dari sumber yang saya kutip, di mana produknya terlihat ya, teman-teman. Terus enzimnya juga terlihat berbeda. Waktu fiksasinya juga nih terlihat juga. Struktur daun yang terlibatnya terlihat nih mesofil. Ini mah ada pembuluh seludangnya, ada mesofil. Ini mau di mesofil lagi. Berlangsungnya siklus Calvin ini di mesofil, seludang pembuluh, mesofil. Contoh tanamannya adalah ini. Oh, tebu, mohon maaf tadi tebu masuknya ke C4 ya teman-teman. Ini lidah buaya, sukulen, kaktus, dan lain-lain. Oke, selesai fotosintesis, kita lanjut ke respirasi, di mana respirasi itu menurut saya adalah pelepasan atau perombakan molekul organik di dalam sel. Tepatnya di mitokondria. Reaksinya itu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2O tambah 6CO2 ditambah energi. Jadi, hati-hati nih teman-teman, di ujian tuh seringnya ketukar antara reaksi respirasi sama reaksi fotosintesis. Ingat, pokoknya yang harus diingat adalah fotosintesis, bahannya apa, produknya apa, kebalikannya yaitu respirasi. Jadi produk dari fotosintesis adalah menjadi bahan di respirasi, seperti itu. Terus di pelepasan energinya itu ada 3 cara atau eh, ada 3.
yaitu perombakan molekul. Perombakan molekul ini tuh karbon molekul gula dirombak nih biar cuman jadi satu karbon aja. Jadi hasil akhirnya tuh CO2. Udah aja, intinya kayak gitu. Oksidasi itu ngelepasin H+. Nantinya H+ itu diterima sama O2 pada keadaan respirasi aerobik. Udah H+ stop. Terus fosforilasi energi itu pelepasan energi yang ditangkap ADP untuk membentuk ATP. Jadi nanti hasil akhirnya tuh perombakan molekul ya CO2, oksidasi itu bisa aja H2O, fosforilasi energi itu hasil akhirnya ATP. Nah, di respirasi juga seingat saya ada KR ini kalau tidak salah tahun lalu tuh keluar deh di ulangan. KR, jadi singkatnya KR tuh kita harus bisa menyeimbangkan antara bahan dengan produk. Sebelah kiri sama sebelah kanan tuh harus seimbang atau setimbang. Dulu di kimia kalau gak salah pernah dibahas gak sih di stoikiometri gitu ya. Pokoknya pernah dibahas. Nah, contohnya di sini KR. KR di sini tuh misalkan KRC atau KRO. Nah, di mana? Di sini contohnya tuh kita mau lihat KRO nih. O tuh bernilai eh, koefisien respirasinya berapa. Jadi 6O2 yang di sebelah kiri itu dibandingkan dengan 6CO2 sebelah kanan. Nantinya rumusnya itu yang sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Jadi CO2 dulu, 6CO2 dibagi 6O2 menghasilkan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi dilihatnya tuh angka di depan senyawanya kayak gitu. Jangan terkecoh, "Ih, ini ada C-nya, yang sebelah ini nggak ada C-nya." Jadi jangan terkecoh sama itu, tapi apa ya dibilangnya kesetimbangannya kayak gitu. Jadi lihat angka di depan si senyawanya. Terus juga ada faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama ada ketersediaan substrat, kayak substrat yang kita tahu tuh kayak karbohidrat, lemak, proteinnya. Terus juga suhu, di mana apabila suhunya berlebih itu bisa terjadi penguapan yang berlebihan atau eh, respirasi ya kalau di fotosintesis. Nah, kalau keadaan protoplasma itu kayak apa ya dibilangnya ya? Eh, keadaan protoplasma temennya ya. Nah, kalau keadaan protoplasma tuh seperti yang dikutip dari PPT acuan itu PPT-nya Ibu Ida, kalau jaringan meristematiknya banyak protoplasma, berarti laju respirasinya bakal lebih gede. Jadi itu mah eh, jaringan meristematik yang banyak berbanding lurus dengan laju respirasi. Sedangkan ketersediaan oksigen mah kan seperti yang kita tahu ya, oksigen tuh bahan baku buat respirasi. Jadi ketika oksigennya kurang atau bahkan tidak ada oksigen itu proses respirasinya akan terganggu. Lanjut, nah ini ada tahapan respirasi. Yang pertama adalah lintasan glikolisis, di mana glikolisis itu adalah tahap perombakan gula C6 jadi asam piruvat C3 di sitoplasma. Produknya adalah 2 ADP dan 2 NADH+. Lalu, yang kedua adalah siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini tuh merubah molekul piruvat jadi asetil-CoA, terus juga merubah juga nih si asetat jadi asetil-CoA, di mana eh, kedua molekul tersebut bertemu sama oksaloasetat, terus ngebentuk sitrat, terjadi di mitokondria. Dan yang terakhir adalah fosforilasi oksidatif atau transfer energi. Kalau fosforilasi oksidatif mah lebih ke transfer hidrogen dan elektron sama O2 buat ngebentuk H2O. Ada di mitokondria. Produknya berupa 32 sampai 34 ATP.
Nah, ini ada pertanyaan, bisa teman-teman cari dan jawab. Kita udah belajar bareng tentang fotosintesis, terus juga respirasi. Hubungan dari fotosintesis sama respirasi itu apa sih dan kayak gimana, itu bisa teman-teman cari ya. Lanjut, perkembangan dan pertumbuhan. Nah, perkembangan dan pertumbuhan tuh apa sih? Pertumbuhan itu irreversible, artinya nggak bisa balik lagi. Misalkan kayak gini, eh contohnya tuh kayak tinggi, kayak gitu, terus bobot, dimana biasanya pertumbuhan tuh di apa ya, dinotasikan dalam bentuk panjang atau massa, kayak tadi berapa cm lah, berapa meter lah, terus berapa kilo, berapa gram gitu. Dan sifatnya tuh irreversible, tidak bisa balik lagi. Kan nggak bisa tuh tanaman yang udah tinggi asalnya 100 cm, tiba-tiba balik lagi jadi 50 menyusut. Kan nggak bisa, nggak mungkin gitu. Sedangkan perkembangan itu sifatnya reversible atau renew, di mana yang saya tangkap itu seperti perkembangan organel. Jadi kayak pembentukan organel menjadi jaringan kayak gitu, terus jaringan jadi organ dan lain-lain seperti kayak gitu. Nah, ini tuh ada tahapan pertumbuhan menurut Leopold, ada perkecambahan, terus ada seedling, juvenil, masak, sama aging. Sebenarnya di fisiologi tumbuhan tuh tahapan pertumbuhan ini tidak terlalu dijelaskan atau disinggung ya. Seingat saya juga tidak ada di UAS, namun ini tuh menjadi apa ya, bekal buat teman-teman di semester selanjutnya. Di semester 5 apa 6 itu bakal bahas ini lagi. Gitu. Jadi ini mah ya belajar-belajar aja, cuman kalau tidak salah di ujian mah nggak ada gitu. Terus ada kurva sigmoid. Nah, kurva sigmoid itu ada terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu adalah fase eksponensial, di mana fase ini tuh fase relatif pendek, penambahan ukuran cepat, laju pertumbuhan bertambah. Nah, eh, apa ya, fase-fase kurva Sigmoid ini tuh keluar nih di ulangan kemarin. Ingat banget, soalnya saya ingatnya cuma ada fase mentap doang. Jadi ini tuh ada fase-fase ini tuh ada. Jadi yang saya underline ini tuh kunci atau pembanding antara satu fase ke fase lainnya. Bisa teman-teman pahami. Lalu juga ada peristiwa tingkat sel tuh, ada pembelahan sel, ada perpanjangan dinding sel atau pembesaran dinding sel, sama diferensi sel. Nah, kurva sigmoid ini itu berkaitan sama law of diminishing return, di mana ketika udah sampai apa ya, posisi puncak itu kurva akan menurun. Itu nggak terlalu dijelasin, sehingga saya nggak dijelasin di fisiologi tumbuhan, tapi nanti semester depan tuh bakal disinggung di nutrisi tanaman sama kesuburan tanah, yang law of diminishing return. Kuncinya law of diminishing return itu dari kurva Sigmoid ini. Jadi mohon untuk apa ya dibilangnya, dipahamilah kurva Sigmoid ini, dan ini keluar di ujian. Lanjut, ada hormon. Hormon-hormon yang terdapat di tumbuhan itu salah limanya adalah ini. Auksin tuh ini hormon utama. Tempatnya ada di meristem. Maaf, ini meristem ujung tanaman. Fungsinya bisa teman-teman baca. Ada giberelin. eh, Tempat penyusunannya di daun muda dan akar. Jadi ini tuh keluar di ujian. Nah, teman-teman tuh diminta untuk menulis fungsi dari hormon-hormonnya. Jadi kata kuncinya ingat aja, misalkan auksin, auksin di meristem ujung. Buat apa sih auksin? Kalau di ujung berarti ke pembelahan sel, terus ke perkembangan selnya, terus juga giberelin, giberelin di daun muda sama akar. Kenapa sih di daun muda sama akar? Berarti kan itu masih masa vegetatif ya. Nah, itu tuh buat macu pertumbuhannya, pertumbuhan sel, terus ngebentuk dinding sel, ningkatin permeabilitas, kayak gitu. Terus sitokinin. Sitokinin di meristem ujung tanaman, sama kayak auksin, tapi eh, apa ya? Ini tuh lebih ke pembentukan jaringan organnya. Auksin tuh kan kayak pembelahan sel, pengembangan sel. Kalau yang sitokinin lebih ke pembentukan jaringan organnya. Mirip-mirip fungsinya, cuman
fungsi pembelahan sel tuh lebih dititik beratkan sama si auksin. Sedangkan sitokinin tuh eh, job desk utamanya tuh kayak pembentukan jaringan organ gitu. Ada etilen. Aduh, etilen ini nggak saya tuliskan di mana ya penyusunannya. Itu bisa teman-teman cari ya. Fungsi etilen itu buat proses eh, pematangan atau pemekaran bunga setahu saya. Jadi ketika bunga akan mekar itu pastinya akan dibantu atau didorong dengan hormon etilen ini. Kemungkinan besar tempat penyusunannya itu ada di sekitar akar, bunga, atau buah itu sendiri. Nah, tempat penyusunannya itu bisa dicari ya, itu PR buat teman-teman. Lalu ada asam absisat atau ABA. Tempat penyusunannya juga nggak saya cantumkan. Tapi fungsi dari ABA ini itu lebih ke apa ya, ngasih sinyal gitu tah buat si tumbuhan itu sendiri. Terus juga si ABA ini tuh seperti apa ya, garda terdepannya lah. Soalnya dia itu ngekomandoin kalau misalkan bakal ada cekaman atau lingkungan ekstrim di pertumbuhan tanaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sudah saya jelaskan itu bermanfaat dan setidaknya ada sedikit ilmu yang menyerap di teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam menyampaikan. Apabila ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan di kontak person di akhir PPT ini. Nah, selanjutnya adalah slide yang teman-teman tunggu-tunggu nih, referensi soal. Soal ini tuh eh, saya compare dengan soal 2 tahun lalu itu masih sama karena soal tahun lalu itu nggak beda jauh sama soal 2 tahun lalu. Jadi apa ya? Karena tahun lalu saya UASnya offline, cuman yang saya ingat tuh di sini ada ini nih, ada reaksi fotosintesis, terus fotosintesis itu apa, gimana reaksinya dijelasin, terus jelasin juga reaksi fase terang fase gelap, terus perbedaan C3C4CAM itu apa, contoh tanamannya apa, terus yang mempengaruhi fotosintesis itu apa, yang tadi yang lingkungan sama dari tanaman itu dijelasin per poinnya gimana, respirasi apa, terus eh mekanisme respirasi itu ada gimana. Nah, respirasi secara aerob dan aerob, faktornya juga itu disebutin. Terus ini perbedaan pertumbuhan perkembangan itu apa? Nah, ini kurva sigma itu ada, jadi nanti teman-teman gambar kurvanya, terus menjelaskan si 4 fase yang sudah tadi saya singgung. Terus hormon deh, udah sih. Ini tuh biasanya 5 soal, cuma 5 soal itu anakan kayak gitu. Jadi buat latihan selain selain referensi dari PPT ini dan penjelasan dari saya, teman-teman bisa menambahkan sumber lain untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga soal UASnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa keluar ruangan dengan senyum yang puas gitu ya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau kritik saran, boleh untuk catch up saya di bawah ini melalui LinkedIn, Gmail, atau bisa lewat DM IG saya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemaparan materi dari Cehana Nurhanipah tentang fisiologi tumbuhan telah selesai. Bagaimana rekan-rekan? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Nah, untuk itu nanti panitia akan menyebar link Google Form yang bisa diisi oleh rekan-rekan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar fisiologi tumbuhan. Untuk itu, terima kasih telah menyimak dan menonton video courses kali ini tentang fisiologi tumbuhan. Akang sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak khilaf di tutur kata Akang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.